Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami peserta Latsar CPNS Formasi 2021 dari Pemprov DKI Jakarta golongan 3, Angkatan 157, kelompok 4. Subkelompok 4B dengan anggota kelompok. Saya Muhammad Furqan, nomor urut 24 dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Saya Nadira Salsabila dengan nomor urut 28 dari Badan Kepegawaian Daerah. Saya Sekar Ramadiani dengan nomor urut 32 dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu. Saya Wildan Hidayat dengan nomor urut 36 dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu. Kami akan menyampaikan video wawasan kebangsaan dan bela negara. Selamat menyaksikan. Saya akan mencoba menyampaikan beberapa titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Pada tanggal 20 Mei 1908, puluhan anak muda berkumpul di Aula Stovia. Dalam pertemuan itu, mereka sepakat mendirikan organisasi Budi Utomo. Selanjutnya, Perhimpunan Indonesia atau PI merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Bahkan Perhimpunan Indonesia menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional. Perhimpunan Indonesia diprakarsai oleh Sultan Kasayangan dan R.N. Noto Suroto pada tanggal 25 Oktober 1908 di Leiden, Belanda. Pada tanggal 30 April 1926 di Jakarta diselenggarakan Kerapatan Besar Pemuda yang kemudian terkenal dengan nama Kongres Pemuda Pertama. Kongres Pemuda pertama ini dihadiri oleh wakil organisasi pemuda Jong Java, Jong Sumatranan Bon, Jong Ambon, Sekarukun, Jong Islamaitin Bon, Suderenden Minahasairs, kemudian Jong Batak Bon, dan pemuda kaum Teosofi juga ikut dalam kerabatan besar. Pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 dilaksanakannya Kongres Pemuda kedua. Pada 1 Maret 1945, dalam situasi kritis, Letnan Jenderal Kumaji Harada, pimpinan pemerintah pendudukan Jepang di Jawa, mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang biasa kita kenal dengan BPUPKI. Sementara pada tanggal 7 Agustus 1945 baru dibentuk PPKI. Seperti yang kita tahu, pada tanggal 17 Agustus 1945 proklamasi dibacakan oleh Bung Karno dan Bung Hatta yang menandakan kemerdekaan Indonesia. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bahasa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, guna memecah berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Konsensus dasar berbangsa dan bernegara ada 4. Yang pertama, Pancasila. Kedua, Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah perjuangan bangsa, kesatuan dalam keragaman budaya, dan kesamaan dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Sang Merah Putih.
Bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Bahasa Indonesia. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Garuda Pancasila, yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Lagu kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Indonesia Raya, yang digubah oleh W.R. Supratman. Untuk menghadapi berbagai macam ancaman dan tantangan yang ada, seorang warga negara harus memiliki bekal wawasan kebangsaan dan bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa, serta negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Bela negara merupakan nilai yang harus ditanamkan di dalam diri setiap warga negara. Negara akan kuat apabila warga negaranya bersatu membela negaranya. Warga negara akan merasa aman dan damai apabila negaranya kuat. Oleh karena itu, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk melaksanakan bela negara dalam setiap aspek kehidupan. Bela negara dapat dimulai dari hal terkecil, dari sikap dan perilaku sehari-hari dari diri kita pribadi. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara, pada pasal 7 dijelaskan bahwa keikutsertaan warga negara dalam usaha bela negara salah satunya dilaksanakan melalui pendidikan kewarganegaraan dengan pembinaan kesadaran bela negara dengan menanamkan nilai dasar bela negara yang meliputi: pertama, cinta tanah air. Kesadaran bela negara ditumbuhkan dari kecintaan pada tanah air Indonesia, tanah tumpah darah yang menjadi ruang hidup warga negara Indonesia. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Sadar sebagai bagian dari bangsa dan negara, bangsa yang majemuk, bangsa yang mendapatkan kemerdekaannya bukan karena belas kasihan atau pengakuan dari bangsa-bangsa penjajah, namun kemerdekaan direbut dengan segala pengorbanan seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Kesetiaan pada Pancasila sebagai ideologi negara, sebagai dasar negara yang mempersatukan bangsa yang majemuk dengan kebinekaannya. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara, yang dikembangkan dengan aksi nyata tanpa pamrih dan disadari pada keyakinan bahwa pengorbanan tersebut tidak akan sia-sia. Yang kelima, kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara tidak diarahkan secara sempit, namun secara luas. Kemampuan awal bela negara dapat dilakukan sesuai dengan pengabdian profesi masing-masing warga negara. Kewajibanmu
Demikian video wawasan kebangsaan dan bela negara dari kelompok kami. Semoga kita bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk menjaga kedaulatan negara kita dari berbagai serangan dan ancaman. Serta menjaga keutuhan bangsa dan negara Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.